Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa BMH TV dimanapun berada, perlu kami sampaikan bahwasanya sebenarnya SP secara ide dan gagasan ada di tahun 2013. Pada tahun 2014 baru proses pembangunan dimulai, dan tahun 2017 SP secara formal sudah berjalan. Maka sebenarnya memang yang mendasari terkait dengan berdirinya SP adalah terkait dengan keprihatinan kami waktu itu dalam kondisi krisis kepemimpinan di negeri ini pada waktu itu. Kami melihat bahwasanya kepemimpinan bukan hanya bicara pada aspek kecerdasan, kepintaran, kepandaian, tapi faktor yang lain terkait dengan keunggulan akhlak, moral, kejujuran, keteladanan adalah sebuah kebutuhan. Hadirnya SP adalah kami bercita-cita, berazam, bagaimana bisa menghadirkan calon-calon pemimpin yang punya keunggulan dalam perspektif kepandaian, kecerdasan, tapi juga punya sisi keunggulan dalam perspektif akhlak, moral, dan kejujuran serta keteladanan. SP memang secara waktu pengerjaan proyek ini agak terjadi kemunduran target penyelesaian yang semestinya tahun 2016 bisa kita launching karena berbagai kendala, termasuk dalamnya adalah sisi pendanaan, seperti itu. Karena SP ini kita bangun melibatkan semua stakeholder, termasuk dalam perspektif pendanaan kita melibatkan masyarakat, donatur, dan simpatisan. Yang kedua, ini terkait dengan kurikulum. Karena SP Sekolah Pemimpin ini kita masih belum punya patronnya, sehingga kita mencari pola dan bentuknya. Dan itu saya kira tidak mudah, kita melakukan secara cari informasi atau mungkin berbagai sumber dari sekolah-sekolah sudah ada, yang mungkin di situ bisa menjadi kiblat atau mungkin patron atau mungkin hal yang bisa kita duplikasi terkait dengan SP itu sendiri, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan inputnya, karena kita berharap output SP ini bukan hanya melahirkan orang-orang yang pintar, yang cerdas, tapi bagaimana juga terkait dengan keunggulan akhlak, kemudian keunggulan moral, dan kejujuran dan sebagainya dibutuhkan, sehingga terkait dengan SP untuk inputnya ini kita cukup kesulitan untuk memberikan sisi aspek keyakinan kepada orang tua bahwasanya SP ini bisa mengantarkan anak didiknya menjadi insan-insan sesuai dengan yang diharapkan, jadi seorang pemimpin masa depan yang dicita-citakan, seperti itu. Baik maka sebenarnya ketika kami BMH punya impian untuk mendirikan SP ini bermodal nol, seperti itu. Hanya semangat dan keyakinan untuk berbuat baik dan memberikan manfaat kepada umat, seperti itu. Dan alhamdulillah dengan berbagai dorongan termasuk bantuan dari berbagai pihak SP ini bisa kita dirikan dan saat ini sudah bisa eksis, seperti itu. Artinya kami menyimpulkan bahwasanya setiap kemauan, cita-cita, harapan, kalau kemudian kita niati, kemudian dengan niat ikhlas dan kerja keras, dan tentunya dengan doa yang kita panjatkan, insya Allah tidak ada harapan atau cita-cita yang tidak bisa kita wujudkan. Dan sebenarnya seperti SP ini BMH dalam ini bukan hanya di Depok, ada beberapa tempat yang sudah kita inisiasi di Balikpapan, kemudian di Darul Hijrah, dengan konsep yang berbeda tapi tujuannya sama, bagaimana kita bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin, sosok masa depan yang lebih baik dari saat ini.
apa yang membedakan sebenarnya sekolah pemimpin dengan sekolah pada umumnya di luar? Karena tidak satu-satunya sekolah di dunia ini, bahkan di Indonesia, sekolah pemimpin. Kami coba menawarkan pembeda dari sekolah-sekolah lain yang tentu ini dirumuskan oleh founding fathers yang sudah berjibaku menyusun dan menggapai harapan yang diinginkan. Yang pertama adalah visi. Visi sekolah pemimpin ini kita ingin merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bagaimana seorang pemimpin, seorang manusia, tiap manusia itu memiliki jiwa kepemimpinan. Namun kepemimpinan yang model apa? Nah, ini pernah saya ditanya oleh salah satu seorang wali murid, apakah menjadi tokoh politik atau menjadi presiden atau menjadi level menteri. Nah, kami luruskan berdasarkan rujukan visi yang kami bangun. Tentu jiwa kepemimpinan ini kembali pada personal masing-masing. Bukankah di ayat tadi yang kami bacakan bahwa seluruh manusia sesungguhnya menjadi seorang pemimpin, ditetapkan sebagai seorang pemimpin. Tentu kepemimpinan seperti apa yang diinginkan oleh sekolah pemimpin. Oleh karena itu termaktub dalam visi kami terwujudnya murid yang berjiwa pemimpin bertauhid. Jadi ada kepemimpinan dan tauhid, kemudian berwawasan luas ya, dan berakhlakul karimah. Jadi diharapkan kekurangan-kekurangan dari kepemimpinan yang tentu menjadi masukan baik sikap, perkataan dan lain sebagainya ini bisa diisi ke depan oleh sekolah pemimpin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keunggulan sekolah pemimpin dibandingkan sekolah yang lain. Di program kami terdapat program beasiswa yang nanti pada akhirnya anak-anak ketika lulus dari program beasiswa itu ada relasi, ikatan kerjasama dengan perguruan tinggi, sehingga ada kemungkinan besar untuk dia diterima di perguruan tinggi ya, untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi. Berbagai macam jurusan ya, berbagai macam latar belakang kampus, dalam negeri dan ada juga di luar negeri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami menerapkan kurikulum ya, kurikulum terapan, yaitu kurikulum integral berbasis tauhid. Apa maksudnya kurikulum integral berbasis tauhid? Di mana pada setiap proses pembelajaran, karena kami jurusannya IPA, kami arahkan pada muatan ketauhidan. Seperti contoh misalkan ketika seorang guru biologi mengajar, maka dasar ilahinya ya, atau rujukan hadis ayat harus terdapat pada surah ya, pada muatan materi, kemudian dikembangkan dan dikaitkan pada ujung pembelajaran. Sehingga harapannya ketika murid belajar, dia mendengar penjelasan guru, dia menerima pengetahuan yang baru. Korelasinya kuat terhadap ketauhidan yang ada melekat ya pada Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir, ini juga menjadi poin plus ya. Kami berada di kawasan yang cukup strategis, kurang lebih luas area 5 hektar ya, sehingga nuansa pendidikan lebih kondusif ya, aman, nyaman tentunya untuk pendidikan, dan yang terpenting adalah Islami. Namun jika muncul kemudian pertanyaan, apa prestasi yang pernah diraih oleh sekolah pemimpin? Alhamdulillah, sejak berdiri sekolah ini kemudian sampai hari ini kita bisa bersaing ya, berpartisipasi dalam ajang-ajang perlombaan nasional ya, bidang Quran, kemudian Olimpiade Matematika, Saintek dan lain sebagainya. Nasional dan regional tentu menjadi fokus juga buat kami, sehingga tingkat kabupaten, tingkat ya Jabodetabek, Jawa Barat ini juga menjadi fokus-fokus kami, dan alhamdulillah ada beberapa sederet ya prestasi-prestasi yang sudah kami raih. Namun menjadi karya yang sangat fenomenal, dan ini kami jadikan bagian dari prestasi sekolah pemimpin, adalah bagaimana kemudian murid kami bisa melahirkan sebuah karya tulis ya, dan kemudian bisa dicetak dan tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Tentu itu menjadi prestasi yang bagian dari prestasi yang tak terlupakan, meskipun tidak diperlombakan. Itu sebuah produk yang dibuat oleh murid itu sendiri.
Bapak Ibu sahabat donatur, melalui program Sekolah Pemimpin yang dicanangkan oleh Baitul Mal Hidayatullah ini tentu memberikan kontribusi yang besar ya. Karena apa? Karena melalui program yang kita setting di Sekolah Pemimpin, karakter leadership yang kemudian ditumbuhkan di jiwa anak-anak didik di Sekolah Pemimpin ini, yang kemudian nantinya ketika mereka lulus ya, ada yang kemudian mengabdi ke masyarakat, ada juga yang kemudian mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini yang kemudian BMH terus dukung melalui amanah dana zakat, infak dan sedekah yang BMH titipkan melalui BMH. BMH tentu dengan jejaring yang BMH miliki ya, di kurang lebih sekitar 600 pesantren tahfiz ya, di seluruh Indonesia, dan juga lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD dan perguruan tinggi yang dimiliki oleh jejaring BMH, ini yang kemudian menjadi nilai lebih bagi anak-anak di Sekolah Pemimpin ini. Kenapa? Karena ketika mereka lulus dari Sekolah Pemimpin kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi ya, yang ada di Hidayatullah sendiri ya, kita juga punya 5 perguruan tinggi. Ketika mereka nanti lulus, maka dipastikan output kita ini akan di 100% terserap ya oleh kebutuhan di internal kita sendiri. Kenapa? Karena lebih dari 200 lembaga pendidikan yang kemudian menjadi mitra BMH, maka ketika alumni-alumni ini lulus, dipastikan mereka akan ditempatkan di unit-unit pendidikan, di unit-unit pesantren yang menjadi bagian daripada jejaring BMH ini. Tentu kontribusi dari Bapak Ibu sahabat donatur semua, ketika kemudian mereka mendapatkan manfaat kebaikan dari donasi yang Bapak Ibu titipkan melalui BMH, kemudian mereka ditempatkan di satu tempat ya, baik di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan milik BMH ya, maupun milik mitra BMH, maka kemudian mereka akan menularkan lagi. Mereka akan melahirkan generasi-generasi yang robani, generasi-generasi yang unggul, yang berkarakter, yang kemudian ini menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Husain, asal dari Bekasi. Alhamdulillah sekarang saya belajar di Sekolah Pemimpin MA Hidayatullah Depok. Alhamdulillah di Sekolah Pemimpin MA Hidayatullah Depok ini dimulai dari pembelajarannya dari jam 3. Yang pertama adalah ketika kami dibangunkan pada saat jam 3 untuk melaksanakan sholat lail, dan setelah melaksanakan sholat lail kami ditujukan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah sholat subuh, kami membaca wirid. Setelah melaksanakan wirid, lalu kami berhalaqah secara jama'i. Setelah kami melaksanakan halaqah, kami ditujukan ke asrama untuk melaksanakan bersih-bersih secara berjamaah. Setelah melaksanakan bersih-bersih, kami mempersiapkan diri untuk menuju ke sekolah. Setelah sampainya di sekolah, kami melaksanakan sholat duha secara berjamaah, dan setelah sholat duha menghafal hadis menjadi keseharian kami juga dan menjadi target di Sekolah Pemimpin MA Hidayatullah Depok. Setelah melaksanakan menghafal hadis, kami memulai aktivitas belajar mengajar di Sekolah Pemimpin MA Hidayatullah Depok. Harapan saya dan cita-cita saya adalah menjadi seorang ulama yang hafiz Quran dan berwirausaha. Karena dengan menjadi seorang ulama yang paham dengan agama dan hafiz Quran dan diselingi dengan wirausaha yang meningkat, wirausaha yang banyak, maka insya Allah dengan ini agama Islam, dinul Islam akan semakin maju, akan semakin terlihat bahwa dinul Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Salah satu usaha saya untuk
meraih cita-cita dan harapan tersebut adalah bersekolah di sekolah pemimpin ini. Dengan melatih kedisiplinan untuk menjadi seorang pemimpin, dan ibadah-ibadah nawafil maupun yang sunnah selalu terjaga oleh saya.